Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Karib ya. Berjumpa kembali dengan saya Ali Nazi. Di sesi ini kita akan membahas mengenai tips melakukan presentasi yang efektif. Nah, Sobat Karib, efektifnya sebuah presentasi sangat ditentukan oleh kemampuan si presenter untuk menyampaikan kepada para audiens. Tentu saja setiap presenter memiliki gayanya masing-masing yang bisa mempengaruhi caranya menyampaikan presentasi. Selain itu, tema presentasi juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan. Cara penyampaian presentasi yang tidak sesuai dengan tema presentasi bisa mempengaruhi efektif atau tidaknya presentasi tersebut. Selain itu, tema presentasi juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan. Cara penyampaian presentasi yang tidak sesuai dengan tema presentasi bisa mempengaruhi efektif atau tidaknya presentasi tersebut. Nah, lakukan cara-cara ini maka presentasi Anda akan menjadi lebih efektif. Yang pertama, tunjukkan passion Anda. Saat menyampaikan presentasi, selain tema, Anda membuat materi yang bagus, tapi Anda terlihat ogah-ogahan saat menyampaikan ke audiens juga akan menjadi ogah-ogahan untuk mendengarkan Anda. Nah, passion bisa ditunjukkan dengan rasa percaya diri. Saat Anda merasa percaya diri di menyampaikan presentasi, maka hal itu akan sangat berpengaruh kepada para audiens. Rasa percaya diri akan membuat Anda lebih bersemangat. Audiens juga akan bersemangat mendengarkan Anda. Nah, yang kedua yaitu mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Kesan pertama akan sangat menentukan. Itulah yang selama ini sering kita dengar. Saat presentasi, kesan pertama itu akan menunjukkan ketika Anda membuka presentasi tersebut 2-3 menit. Pertama, presentasi akan sangat menentukan apakah audiens akan antusias mendengarkan sampai selesai atau tidak. Kalau audiens mau mendengarkan dengan semangat ditambah melakukan tindakan yang diharapkan, maka berarti presentasi tersebut efektif. Nah, banyak presentasi yang gagal menjadi sebuah presentasi yang efektif karena presenter tidak bisa menyampaikan pembukaan presentasi yang menarik. Yang ketiga yaitu sampaikan dengan singkat dan lugas. Anda tentu malas jika harus mendengarkan orang yang berbicara dengan bertele-tele. Demikian juga para audiens kalau presenternya yang Anda sajikan bertele-tele saat menyampaikan presentasi, maka mereka akan bosan. Nah, presentasi pun tidak akan efektif. Maka sampaikan saja poin-poin yang paling penting dari tema presentasi yang Anda bawakan. Fokus pada pembukaan dan penutup presentasi, karena bagian itulah yang paling akan diingat oleh para audiens. Singkat atau tidaknya presentasi bukan hanya dilihat dari lama atau tidaknya Anda berbicara, tapi juga dari materi pendukung presentasi itu sendiri yang Anda sajikan. Usahakan agar Anda tidak membuat slide yang isinya membosankan dan malah membuat audiens bingung dan salah fokus. Sama seperti penyampaian presentasi, slide presentasi juga harus dibuat sesimpel mungkin agar menarik dan dapat dipahami oleh para audiens. Yang keempat yaitu bersikap rileks. Saat menyampaikan presentasi, sebaiknya Anda tidak hanya berdiri diam di atas panggung atau mimbar. Anda bisa sambil berjalan-jalan di atas panggung, bahkan sesekali mendekat kepada audiens. Dengan begitu, maka Anda tidak membuat batas antara Anda sebagai presenter dengan para audiens. Para audiens akan merasa lebih dekat dengan Anda. Kalau audiens merasa dekat dengan si presenter, maka mereka akan lebih mempercayai Anda itu sendiri. Yang kelima, menggunakan teknologi.
Agar presentasi menjadi semakin menarik dan memukau, maka Anda bisa menggunakan bantuan teknologi. Misalnya, Anda bisa menggunakan headset remote. Dengan begitu, Anda bisa bebas bergerak ke sana kemari sambil tetap bisa menunjukkan poin-poin penting yang ada dalam slide presentasi Anda. Atau Anda bisa memasukkan potongan animasi atau video yang berhubungan dengan tema presentasi Anda ke dalam slide presentasi. Dengan cara itu, audiens akan semakin tertarik dan tidak bosan dengan presentasi Anda. Yang keenam, kuasai peralatan Anda. Saat presentasi, Anda menggunakan alat bantu seperti proyektor, laptop, atau handheld remote. Walau Anda mungkin dibantu oleh seorang asisten untuk mengoperasikan peralatan tersebut, tapi Anda juga harus menguasainya. Hal itu diperlukan agar Anda tidak panik atau gugup ketika tiba-tiba terjadi masalah terhadap peralatan-peralatan yang Anda gunakan. Saat ada kesalahan teknis, Anda bisa tetap tenang karena tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan tenang ini akan membuat Anda semakin percaya diri membawakan presentasi. Yang ketujuh, yaitu lakukan kontak mata dengan audiens. Nah, kontak mata ini sangat penting untuk menjalin hubungan individu yang intens dengan audiens. Saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit, proses kontak mata ini akan lebih mudah dilakukan. Tapi jangan khawatir jika Anda harus menyampaikan presentasi di depan puluhan bahkan ratusan audiens sekaligus. Ya, kontak mata tetap dapat dilakukan. Anda tinggal mengarahkan tatapan Anda pada para audiens yang dianggap mewakili sudut-sudut tempat mereka duduk. Arahkan dengan mata ke semua arah di mana mereka para audiens duduk, sedangkan Anda secara bergantian. Dengan demikian, para audiens akan merasa bahwa Anda memperhatikan mereka. Mereka pun akan memperhatikan Anda. Jangan lupa juga untuk tersenyum ketika Anda melakukan kontak mata dengan para audiens. Yang ke-8, kenali audiens. Ini sangat penting, teman-teman. Anda akan dapat membuat materi presentasi yang tepat jika Anda mengenal siapa saja yang akan menjadi audiens Anda. Anda juga mengetahui bagaimana cara yang pas untuk menyampaikan. Mengenal audiens ini bisa dilakukan dengan melihat latar belakang mereka, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau pekerjaan mereka. Materi dan gaya penampilan presentasi Anda kepada para mahasiswa tentu akan berbeda. Presentasi di hadapan para manajer. Yang ke-9, yaitu perhatikan penampilan. Nah, penampilan Anda sebagai presenter adalah wujud dari sikap penghargaan Anda kepada para audiens. Jika Anda berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai oleh Anda. Dengan menghargai audiens, maka Anda berarti menghargai diri sendiri. Selain itu, penampilan Anda sesuai dengan presentasi yang Anda bawakan juga akan meningkatkan rasa percaya diri sebagai seorang presenter. Nah, yang ke-10, yang terakhir ini, bersikap profesional. Nah, sikap profesional ini bisa Anda tunjukkan dengan datang sebelum waktu yang telah ditetapkan. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri dulu sebelum tampil. Nah, presentasi pun dapat dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, sikap profesional juga dapat ditunjukkan ketika ada audiens yang mengajukan pertanyaan. Jawablah pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Kalau Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan, maka katakan kepada audiens yang bertanya itu bahwa Anda tidak bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Katakan bahwa Anda akan menjawab pertanyaan via email dan janganlah menunggu terlalu lama untuk mengirimkan jawabannya tersebut. Itulah, teman-teman, 10 cara menyampaikan presentasi yang efektif. Terima kasih telah menyimak video saya. Salam Sobat Karib. Sampai jumpa di video selanjutnya.